Saya Hendro, saya H7, saya RT 5, dan alhamdulillah seperti dengan semua saya juga sehat walafiat. Semoga kondisi ini berlangsung sampai kapanpun, kita selalu sehat, kita selalu tidak pernah lelah untuk memberikan manfaat pada orang-orang di sekitar. Bapak Ibu sekalian, hari ini ada dua orang hebat yang duduk di depan jenengan semua. Dan bagi saya pribadi, saya kenal beliau ini sudah cukup lama. Beliau kebetulan nonton wartawan. Saya sampai sekarang masih tersesat sebagai wartawan. Tapi nggak apa-apa lah. Tersesat atau tidak itu kadang-kadang cuma sudut pandang gitu ya. Jadi intinya kita sama-sama mencoba berkarya, memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar. Pak Putut, Pak Adi mau pegang programnya. Pak Putut, gimana kabarnya Pak? Biasanya dicekel sih. Itu ternyata. Mas Adi, bagaimana kabarnya? Baik, Dua-duanya ini sangat sibuk sebetulnya. Dan hari ini ketika hadir di sini tentu saja kita berterima kasih kepada keduanya karena masih punya kesempatan untuk bertemu dengan kita semua, dengan semua untuk berbagi rasa, bercerita tentang banyak hal yang harapannya nanti bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk langkah kita berikutnya. Untuk sesi pertama kita akan mendengarkan paparannya Pak Putut. Mungkin ada beberapa poin yang ingin disampaikan terkait rangkaian aktivitas yang sudah kita lakukan, dinamika kehidupan di RW 4 ini. Apalagi di masa-masa seperti sekarang, tahun 2023 salah satu menteri itu kan mengatakan bahwa ini mendung hitam di atas pengungsian. Nah itu harapannya kira-kira semangat apa yang mau dikobarkan oleh Pak Putut, mengingat beliau itu kan suaranya selalu menggelegar, memecah langit. Cuma itu suara banter menurut saat berdino ada eksospiro sih. Lahirnya di sawah mungkin. Nah, tidak perlu berpanjang kata, kita bisa mulai dari Pak Putut untuk menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Putut. Baik, terima kasih Pak Adi, Bapak-bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. tes. Terima. Ganti mic 3 kali, ternyata yang ketiga bagus. Wah, jadi tanda-tanda opo itu. Baik, jadi terus terang dalam acara penutupan ini memang agak luar biasa karena kita ada semacam komunikasi, acara semacam rembukan, dan mungkin juga dari warga mungkin ada juga unek-unek atau apa bisa juga disampaikan, saya kira Pak Hendro. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan acara politik, ini bukan acara sesuatu yang menjurus ke politik, tapi ini adalah acara antar warga, acara kerukunan warga, dan kebetulan kita mempunyai tokoh masyarakat yang sangat kita banggakan, Bapak Adi Sutarwiono,
yang mudah-mudahan menjadi contoh, menjadi panutan, dan menjadi inspirasi kita supaya tidak hanya Pak Adi Setiarwono. Mungkin setelah Pak Adi Setiarwono meningkat ke lebih atas, ada penggantinya yang dari RW 4. Seperti itu. Terus kemudian juga dalam kesempatan ini, mumpung ada Pak Adi, kan kita selalu aji mumpung Pak ya. Selalu aji mumpung. Jadi mumpung ada Pak Adi, saya juga sampaikan di tempat kita itu banyak fasum-fasum yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Harapan saya nanti fasum-fasum itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan warga RW 4. Contohnya di tempat kita seperti di Sinoman ada jalan Butulan, terus kemudian di RT 11 juga ada, di RT 4 juga ada. Itu misalkan kita manfaatkan untuk semacam ruangan itu untuk vertikultur, untuk rumah jamur dan lain-lain. Nah itu kan memang kalau warga yang mengupayakan kan memang mungkin agak kesulitan. Tentunya kita memerlukan tangan-tangan yang mempunyai jalan, mempunyai kekuasaan dan mempunyai kekuatan. Yang tujuannya apa? Tujuannya mudah-mudahan itu bisa kita manfaatkan untuk misalkan Karang Taruna atau ibu-ibu PKK bisa manfaatkan itu untuk menambah penghasilan dengan budidaya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, gangguannya banyak rupanya. Mudah-mudahan bukan dari baik di RW 4. Harapan awalnya. Tapi mudah-mudahan tadi Pak, kita harapkan Bapak bisa bantu warga kita untuk memanfaatkan posisi fasum itu untuk kemaslahatan sebesar-besarnya untuk warga. Dan mudah-mudahan dengan semua yang bisa terrealisir, tentu warga akan berterima kasih dan tentunya harapan kita akan menghasilkan yang terbaik bagi Pak Adi maupun bagi warga. Saya pikir itu Pak. Atur nuwun. Ya, kita kasih aplaus untuk Pak. Tadi cara bicaranya lebih slow gitu ya Pak ya. Katanya itu orang itu bertambah umur itu sebetulnya semakin bijak untuk melihat persoalan, dan saya pikir ini tadi contoh konkret bagaimana orang seperti Pak Purwo semakin slow tapi sebenarnya sangat produktif, luar biasa. Ya, berikutnya kita akan mendengar paparan dari Mas Adi Setiarwono. Sekali lagi saya kenalkan, beliau ini adalah Ketua DPRD Kota Surabaya, dia juga tokoh di PDI Perjuangan. Dia di luar itu semua, dia adalah tetangga kita, dan sebagai tetangga kita selama ini Mas Adi ini sudah melakukan banyak hal lah. Salah satunya yang membuat saya itu kapan hari agak kaget itu ada cerita kalau dia sebetulnya juga saya baru melihat ada orang yang memiliki akar kuat di kampungnya meskipun dia menduduki jabatan struktural yang sudah sedemikian tinggi. Saya dengar cerita dari teman dulu, Pak, aku nyebut jeneng gak apa-apa ya Pak ya? Gak usah ya, ada salah satu tokoh lah itu dulu sebelum menjabat itu gini itu campur mas biasa, tapi setelah kami moro-moro hilang ya. Hal seperti ini juga Pak Budi guyu mana? Ya Pak makan malam masih lama Pak. Intinya saya sebagai orang yang kenal dengan Mas Adi ini, saya cukup bangga lah. Beliau ini alhamdulillah sampai detik ini bukan tipe-tipe orang seperti itu. Dia masih mengakar kuat di RW 4, menjadi tetangga kita, menjadi sahabat kita. Orang yang ketika di jalan kita sapa itu masih merespon dengan baik. Pak Adi, monggo. Baik, terima kasih Mas Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini mumpung masih memperingati bulan kemerdekaan, kita pakaikan salam kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Baik, yang saya hormati Pak Putut, Ketua RW 4 Kelurahan Penjaran Sari, dan seluruh jajaran kepengurusan RW, kemudian para ketua RT dan segenap jajaran pengurus RT, kemudian para tokoh masyarakat, ibu-ibu, para karang taruna yang hebat yang malam ini sudah menghadiri penutupan gala dinner. Ini tadi dirasani sama Pak RW kegayan nih gala dinner bareng. Baik, saya tadi menyampaikan bertanya sempat ke Pak RW. Ini ada berapa item kegiatan selama bulan Agustus ini? Ternyata ada 9 jenis kegiatan, dan semua membuat warga masyarakat happy, merasa bahagia, merasa mendapatkan wahana untuk mengekspresikan dirinya. Bulan Agustus ini kita lalui dan kemudian kita tinggalkan dalam suasana yang betul-betul penuh kegembiraan. Bahkan sampai sekarang sudah masuk September ceria, jadi bukan bulan kemerdekaan, ayo September. Masih saja ada kegiatan-kegiatan bulan Agustus ini. Tadi pagi saya dapat undangan sampai 4 titik jalan sehat. Kemudian berlanjut sampai malam ini ada satu kegiatan lagi di daerah Kenjeran, itu masih terus berlangsung. Artinya warga masyarakat ini antusiasme dan geloranya luar biasa. Dan saya melihat waktu saya diceritakan Mas Wawan, kemudian ketua panitianya Pak Budiono dan juga jajaran yang lain, luar biasa warga masyarakat di RW 4 dalam mengelola kehidupan kampung, terutama sepanjang bulan Agustus ini. Tadi disampaikan kalau ada gesekan, perselisihan, sebetulnya itu bukan soal yang kemudian harus disampaikan. Ini dinamika yang biasa. Ketika saya menjadi ketua DPRD itu bahkan bukan gesekan lagi, tapi benturannya luar biasa. Di kampung lain saya lihat RT RW-nya benturannya juga luar biasa. Kalau di RW 4 itu masih relatif anteng, Pak. Anteng, artinya warga masyarakat selama ini yang saya kenal terbiasa mengelola perbedaan pendapat dengan cukup rasional, sehingga ketegangan-ketegangan yang kemudian memecahkan perbedaan di antara kita itu yang kemudian tidak sampai terjadi. Di tempat lain seperti itu ada ketua RW di demo wargane, ketua FPMK demikian dan sebagainya. Itu saya kira jangan sampai terjadi dan tidak akan pernah terjadi di RW 4 Kelurahan Wisma Penjaran Sari. Kita ini menempati perumahan ini, saya tinggal tahun 98 sampai sekarang masih rumah saya di Wisma Penjaran Sari Blok 24. Saya sejak tahun 2020 saya pindah domisili di Jalan Porong nomor 8 menempati rumah dinas, tapi tetap saya warga RW 4 Kelurahan Penjaran Sari. Maka saya hukumnya kalau di sini apa yang diperintahkan Pak RT, Pak RW kepada saya selaku anak buah, selaku warga, saya dengan hormat akan mengerjakan sesempurna mungkin ya. Nah, itu yang pertama, ini soal keguyuban. Yang kedua, ketika kita mendapatkan penugasan yang kemudian lebih tinggi, maka sebetulnya pertama-tama ini bukan soal enak dan tidak enaknya. Nanti kalau soal enak dan tidak enaknya, maka banyak lagi dinamika yang kadang-kadang kita nggak bisa menanggulangi itu.
Tapi yang terpenting adalah keikhlasan kita menerima amanat-amanat yang dipercayakan pada kita semua. Bahkan itu jauh melebihi batasan yang seharusnya diberikan. Kalau misalkan ukurannya sebetulnya yang pas itu 7, skala 7, ternyata yang kemudian yang diminta dalam keseharian kita itu adalah sampai skala 9,5. Saya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, kemudian sekarang saya menjadi DPRD Surabaya, maka kemudian kenapa saya menempati rumah dinas? Saya di rumah dinas itu warga masyarakat di seluruh kota Surabaya bisa mengakses saya dengan mudah. Yang dari barat menemui saya di tengah, dari timur dan sebagainya, dari selatan dan utara. Nah, dan itu juga berlangsung sampai malam hari. Untungnya saya di Wisma Penjarahan sehari ini sempat belajar bagaimana saya harus membuka diri. Sekitar tahun 2006 saya sudah masuk PDI Perjuangan dan saya sudah bertobat sebagai wartawan gitu ya. Tapi Mas Hendro belum gitu. Saya kemudian belajar apa syarat utama menjadi seorang politisi, anggota dewan. Syaratnya adalah membuka diri yang seluas-luasnya. Maka saya buka rumah saya, pintu saya, siapapun boleh masuk. Siapapun boleh masuk. Dan saya kemudian mengikhtiarkan itu menerima sampai malam-malam hari jam 2, jam 3. Kadang-kadang tetangga kanan kiri yang bisa tidur nyenyak jadi tidak bisa tidur nyenyak. Tapi saya tidak boleh juga meminta tamu untuk segera pulang. Jadi sebagai sarana latihan saya harus tamu itu biarkan kondo sendiri, jangan sampai kemudian saya sudah ngatur dan kemudian nah ternyata latihan itu berguna. Ketika kemudian menjadi anggota DPRD Kota Surabaya dan kemudian jadi ketua DPRD Surabaya, maka kemudian saya menjadi terbiasa, terlatih untuk berkomunikasi dengan siapapun. Saya berpaham bahwa menjadi anggota DPRD yang paling penting adalah kesediaan untuk bertemu siapapun, dari kalangan manapun, dari segala penjuru manapun. Jadi tidak hanya dipilih sing penak-penak ditemoni gitu ya. Sing legi-legi, sing pahit-pahit enggak. Termasuk di kantor saya, di ruangan saya, siapapun boleh masuk. Suatu siang saya tiba-tiba ada seorang ibu dari daerah Wiyung sana. Siang jam 1, panasnya Surabaya ngomong tangan-tangan uang. Terus staf saya bilang, Pak ini ada Bu Yayu, namanya Bu Yayu itu mau ketemu Bapak. Katanya ada yang ngomong, tapi bukan Bu Yayu ini. Kamu benar Bu Yayu. Saya katanya Bu Yayu karena sudah janjian sama Bapak. Kapan saya janjian Bu Yayu? Setelah saya persilakan masuk, begitu masuk langsung dia menangis. Dia menceritakan, saya ini terpaksa harus menemui Pak Adi karena besok saya harus keluar dari jualan SPK saya. SPK itu Sentra Wisata Perindah. Kenapa? Karena saya harus diusir oleh pengelola. Nah, saya bekerja seorang diri. Suami saya nggak bekerja karena pandemi COVID kemarin. Kemudian keluar dari pekerjaannya dan kemudian sehari-hari membantu saya. Kemudian anak saya 4 dan semua membutuhkan biaya. Loh kok penjelasan tadi datang ke sini kok nekat sekali nih? Iya Pak, soalnya ada orang yang bilang ke saya, sampai temui Pak Adi di kantor DPRD Surabaya. Saya berarti mesti beres ini. Akhirnya si Bu Yayu tadi nekat untuk sepeda motoran dengan harapan bisa ketemu saya, dan saya pas ada di kantor itu. Nah kemudian saya telepon camat lurahnya, saya minta ini kalau ada dikeluarkan seperti ini nggak manusiawi.
Maka saya minta lurah dan camat untuk nanti dikembalikan lagi, dan jangan lagi ada persoalan seperti ini. Ternyata setelah itu dia pulang dan sampai sekarang nggak kembali, artinya sudah beres. Kalau beres nanti muncul lagi Bayu. Nah, saya terus terang merasa berlatih betul menjadi politisi, menjadi anggota DPRD Surabaya juga berkat karena serawungan di pemukiman ini. Saya bisa bertemu siapapun, bisa berdialog dengan siapapun, bisa cangkruk dengan siapapun, bisa berargumentasi dengan siapapun di sini. Tapi saya juga belajar mendengar, karena dari mendengar itu saya menjadi tahu maksud-maksud dan pikiran masing-masing orang. Jadi kalau ada 10 orang, saya asumsikan ada 10 pikiran, ada 10 kehendak, yang karena itu harus semua didengarkan. Salah satu diabaikan, itu akan kita sama saja tidak memanusiakan mereka. Pernah ada satu cerita di daerah Pabencatian, ada pertemuan RT RW seperti ini cukup banyak. Pernah saya sampaikan bahwa honor RT RW tahun ini naik, semua tuh tangan semua ya. Tapi Pak RW sudah naik, semua tuh tangan. Ada seorang bapak yang tidak pernah saya perkirakan, tiba-tiba dia angkat tangan. Loh, kenapa Modin yang sama-sama mengabdi dengan RT dan RW, honornya tidak dinaikkan? Apa dikira Modin tidak mengabdi kepada masyarakat? Kalau RT RW apakah butuh, pasti tunjuk dulu, karena baru esok harinya jam kerja dilayani. Tapi kalau Modin jam 3, jam 4, jam 2 ada warga meninggal, pada saat itu juga harus dilayani. Gabung bangsa. Saya baru ya. Nah kemudian dari situ berarti orang ini perlu sebetulnya diajak bicara, didengarkan. Dan kemudian saya ketika pembahasan APBD sekitar bulan November awal, saya sampaikan kepada Pak Wali Kota Surabaya, sempat negosiasi. Ini sudah honornya mungkin sudah seharusnya naik. RT RW sudah naik semua. Terus kader KSA terus naiknya berlipat-lipat, banyak sekali. Sekalipun beban tugasnya luar biasa besar. Sekarang saya diprotes oleh para Modin yang lain. Tidak hanya satu, kemudian saya ke Tandes, ke Buntaran juga diprotes, ke Karangpilang juga diprotes. Nah sekarang saatnya pemerintah Kota Surabaya dan DPRD menyepakati kenaikan honor Modin tahun 2021. Kemudian di Nego lek munggah dari 400 munggah 600 siapa mas? Nah, cocok itu, munggahnya itu 100%. Akhirnya dihitung-hitung sama kepala Bapeko atau Bapeda Bu Febri, ternyata anggaran kita cukup Pak untuk naik 100%. Kemudian diputuskan, sebetulnya bukan seperti ini aja Pak, rapat formal di DPRD kan tinggal proses formalnya ya, keputusannya ya di rapat-rapat yang sebetulnya informal seperti ini. Diputuskan kan tahun 2021 honor Modin naik menjadi 400 itu menjadi 800.000 satu bulan. Itu berlaku sejak tahun 2022. Ya. Nah, kondisi-kondisi ini pun bisa cukup membanggakan karena dari Wisma Penjaraan Sari ini kemudian dia bisa mendapatkan peran yang sangat penting di Kota Surabaya. Dan kebijakan-kebijakan, pikiran-pikirannya, gagasannya itu kemudian bisa mempengaruhi penyelenggaraan kehidupan di masyarakat seluruh Surabaya ini. Tapi belajarnya saya dari kawasan di mukanya di Wisma Penjaraan Sari ini. Saya mendapatkan tempat yang tenang, yang bisa mengerti, yang toleran, yang bisa ngayomi gitu ya. Kalau pas waktunya saya kampanye, kemudian pasang baliho di mana-mana, tidak ada warga yang kemudian protes, sekalipun ya untuk menggerutu. Tapi
itulah warganya di Wisma Penjagaan RW 4 Kelurahan Penjagaan ini sangat ngayomi sekali terhadap berbagai hal yang dibutuhkan oleh warganya. Kalau sudah sangat mendesak sekali, maka mekanisme rembukan itulah, dialog itulah yang kemudian dikemukakan di Wisma Penjagaan ini. Terbukti pada saat 17-an kemarin selalu banyak orang yang kemudian menggunakan momentum 16 Agustus tirakatan sebagai, setelah tirakatan berdoa dan kemudian setelah dilanjutkan dengan kelompok warga. Kemudian berikutnya lagi dari Wisma Penjagaan Sari ini saya juga belajar bagaimana menyimpulkan, mencari titik temu pikiran. Karena jadi politisi ini menurut saya juga banyak yang kemudian harus diurusi, dan sekian banyak orang kemudian harus cari titik temunya. Tidak bisa juga digerajak, dianggap setuju, dan kemudian diputuskan dengan sepihak. Karena seorang yang diam sekalipun itu pasti loh dia punya gembolan itu, dia punya unek-unek. Hanya bedanya dia tidak berani menyampaikan. Nah, maka tugas pemimpin, tugas ketua RT, RW, ketua DPRD adalah mendorong agar orang-orang ini tidak takut untuk menyampaikan, sehingga ganjalan-ganjalan aspirasi yang ada di dalam hatinya itu bisa keluar dan bisa dicarikan solusinya dengan baik. Mengapa demikian? Sekalipun sedemikian banyak ada 1000 orang, manusia ini tetap dikaruniai akal budi, yang karena itu bisa melakukan penataan-penataan mulai dari yang level makro sampai di level mikro yang paling jelimet sekali. Itu pengalaman saya bagaimana saya menemani sampai jagongan malam hari di sini itu, selain melatih daya tahan, daya mental, kemudian juga harus kita berlatih mencocokkan pikiran satu sama lain. Jadi saat tadi ya sudah ya bertemu satu sama lain, kemudian berdialog, kemudian mencari titik temu pikiran. Yang terakhir, di Wisma Penjagaan Sari ini kita belajar mengerjakan atau bertindak bersama-sama. Jadi di momen-momen 17-an ini kita kerja bakti bersama, kemudian bersihkan lingkungan kita bersama-sama. Kemudian kalau ada warga meninggal kita juga sama-sama membantu, ada warga sakit kita bisa saling sama-sama membantu. Artinya di dalam kampung ini, pemukiman ini, kita berusaha juga untuk melakukan tindakan bersama-sama yang itu didedikasikan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, tindakan itu maka kemudian berbuah yang konkret bagi warga masyarakat. Saya kagum 9 item kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan baik. Kegiatan 17-an, warga saya lihat di videonya semua happy, dan kemudian merasa tahun ini mungkin akan lebih bergelora dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Terutama untuk warga Wisma Penjagaan. Nah, saya teringat Pak Putut, Pak Sendro, dan Bapak-Ibu sekalian, setiap saya mau maju calon legislatif, saya pasti pamitan kepada warga. Sekarang mumpung saya ketemu dan tidak bisa setiap saat saya bisa intas dari sini, saya di malam ini kemudian menyampaikan nuwun pamit, nuwun izin kepada warga Wisma Penjagaan Sari RW 4 Kelurahan Penjagaan Sari, saya mau maju lagi sebagai calon legislatif DPRD Kota Surabaya. Nomornya nomor 1 dari PDI Perjuangan Dapil 3 Kota Surabaya, meliputi Kecamatan Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Gunung Anyar, Tenggelis Wijoyo, dan Wonocolo. Ini hanya pemberitaan, bukan kampanye, Mas Bro. Saya kira itu.
Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Eki. Tapi tadi sudah digarisbawahi, itu pemberitahuan. Ya. Dan tadi Pak Putut sudah mengingatkan tidak ada kata tutup. Yang terakhir tadi adalah pemberitahuan. Tapi kalau saya pribadi sih itu suatu hal yang biasa saja. Masalahnya juga kalau misalnya kita ngomong kepada ada politik-politikan masih dalam hidup kita itu tidak ada politiknya, itu kan tidak ada. Kita memilih kaos saja itu SL, MXL itu juga sudah ada politiknya. Jadi artinya sudahlah, sekalian di setiap forum kita berkenalan dengan hal seperti ini untuk belajar bareng-bareng. Kita pembelajaran politik, pembelajaran pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Tapi saya melihat gelagat Pak Putut kayaknya mau menanggapi ini. Monggo Pak. Sebetulnya enggak, cuma terkesima. Jadi saya terkesima artinya tentunya warga itu wis gak akan ngomong, yang penting hasilnya Pak ya. Jadi kalau hasilnya baik, insya Allah juga hasilnya juga baik. Jadi itu aja Pak Hendro, karena memang dari warga itu, nah aku sih ngomong kok kemes ya. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi ini kita semua bisa mendapatkan yang terbaik dan insya Allah bisa mendapatkan yang terbaik. Amin. Baik, itu aja Pak. Ya, tadi paparan dari dua sahabat kita yang ada kebetulan di depan dengan semua, dan setelah ini kayaknya kita bisa berbagi rasa. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Acungkan tangan, langsung bertanya, sampean. Monggo bawa. Ini kayaknya yang nanti yang disebut Pak Putut akan menjadi pemimpin terus. Saya makmum aja. Jadi nggak satu dulu Pak. Makasih Pak Hendro. Mungkin kesempatan malam hari ini ada sedikit yang perlu saya tanyakan ke Bapak Adi Sudandiono terkait pembangunan Pak Adi. Bapak tadi bilang apa yang diperintahkan Pak RW, Pak RT selalu menjadi motivator dari Bapak untuk depan. Mengingat tahun depan itu kan sudah jenengan tidak bertugas lagi di Ketua Dewan. Sedangkan di RW 4 sendiri itu masih butuh orang yang bisa mengawal setiap usulan-usulan warga, khususnya di RW 4, supaya diperhatikan di tingkat pemerintah Kota Surabaya. Contohnya di Fasum kita itu kalau lihat sama-sama yang masih banyak pembenahan-pembenahan di situ. Alhamdulillah Pak Adi kemarin setelah diskusi dengan sama Pak Putut dari Dinas Cipta Karya sudah masuk ke sini dan mengapresiasi bangunan yang di belakang dari Balai RW, di mana kita membutuhkan 3 ruangan. Di situ ada nanti akan ditempati oleh anak-anak PAUD atau kegiatan PAUD dan lansia juga ya, atau Karang Taruna nanti di situ. Intinya kita itu butuh tempat atau ruang di mana biar barang-barang itu tidak kelihatan di depan situ Pak Adi. Alhamdulillah kemarin belum 1 minggu ini dari Dinas Cipta Karya datang di sini, cuman tidak bisa mengapresiasi secara total mengingat anggarannya itu juga terbatas. Kemungkinan saya juga akan merepoti Pak Adi lagi di tahun berikutnya. Sedangkan Bapak sendiri itu kan habis ini juga melepaskan jabatannya. Komitmen apa yang akan Bapak berikan ke warga Wisma Penjaringan Sari ini sehingga
kami sebagai warga akan mendapatkan sebuah jaminan bahwa usulan-usulan kami itu akan direalisasikan. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Saya juga akan merepoti Pak Adi lagi di tahun berikutnya. Sedangkan Bapak sendiri itu kan habis ini juga melepaskan jabatan. Komitmen apa yang akan Bapak berikan Istilah sosial politiknya ini kan ke warga Penjaringan Sari sehingga monggo Pak Adi. kami sebagai warga akan Ya, ini bukan mendapatkan kota sebuah politik, ini hanya jaminan bahwa usulan-usulan kami itu akan direalisasikan. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. jangan kasih, Adi. memperhatikan yang jauh-jauh sementara yang dekat sendiri belum diperhatikan itu. Di dalam politik itu Pak RW ada semacam bulonan komunikasi, di pelajaran komuni dikasih. Lah kalau kamu nih nggak dikasih. Nah, maka saya kemudian ada beberapa waktu lalu Mas Wawan menyampaikan pada saya soal balai RW. Saya kemudian sempat geleng-geleng tuh Mas Wawan. Loh yang di kampung-kampung lain tuh kamu biasa memperjuangkan balai RW. Nah kalau yang balai RW 4 tuh nggak disentuh sayanya gitu loh. Dan untung disampaikan oleh Mas Wawan itu loh yang kemudian Cipta Karya langsung follow up itu. Soal jogging tag juga kemudian saya pastikan kantor kelurahan Penjaringan Sari akan mengerjakan di tahun ini. Nah, kemudian kalau tahun ini masih kurang, di tahun 2024 nanti kita plotting. Tapi yang pasti kebutuhan pembangunan infrastruktur dan termasuk perataan yang lainnya di tahun 2024 saya minta itu segera disusun karena sebentar lagi ada pembahasan APBD Kota Surabaya tahun 2024 sekitar pertengahan September ini akan kita bahas APBD tahun perubahan tahun 2023. Setelah itu selesai baru kemudian dibahas di tahun 2024. Kita akan tuntaskan perencanaan pembangunan Kota Surabaya ini di tahun 1 tahun ke depan. Nah, sekarang komitmennya apa? Komitmen saya adalah mendedikasikan seluruh akses dan kemampuan yang saya miliki untuk kemajuan Wisma Penjaringan Sari RW 4 Keluar Penjaringan Sari. Tapi tolong ini jangan banter-banter. Soalnya kalau Temparu nanti ya boleh ditulis. Saya yang paling penting diakses gampang, di telepon gampang, di WA gampang, ditamani ya gampang, disambati ya gampang mana ya. Nah, artinya sebetulnya kalau di Surabaya ini yang paling penting adalah komunikasinya lancar. Saya kemarin bersama sampaikan Pak Wali, nggak tahu diwangi komunikasi sambat RT RW kelurahan kecamatan Pemkot Angel nggak pernah ada jalurnya. Siapa yang tidak frustasi kan? Tapi kalau belum dibantu hanya komunikasinya lancar, warga ini 50% ganjalan dan matinya itu sudah terkurangi. Tinggal nanti komitmennya untuk penyelesaian dan sebagainya bersama-sama. Dan saya beruntung, kita semua beruntung di Kota Surabaya ini akses warga masyarakat untuk menghubungi terkait problem masyarakat itu luar biasa terbuka. Mau kelurahan, mau RT RW, kecamatan, Pemkot sekalipun itu DPRD gampang sekali untuk diakses. Saya kira itu. Ya. Yang lain Pak Wawan, sampun Pak Wawan. Yang lain, Buya Ayu ya? Bukan? Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ditunjuk Pak Putut tahun ini jadi Ibu PKK RW.
tapi saya bukan serumah sama Pak Putut. Tidak sekasur maksud saya. Yang sekasur ini Pak Bu Erwin. Nah, tadi saya kok menyinggung masalah honor ya Pak. Iya Pak ya. Ketua RT oleh, ketua RW oleh, terus susu, terus apa mobil berapi-api. Nah saya ini ditunjuk Pak ya Pak. Terus apa yang ngurusi Pak saya ini? Yang pertama itu ya Pak ya, yang pertama. Padahal saya itu Pak, katanya Pak Ade, kamu dulu kok koyok ketua DPR aja. Mulai isu sampai jam 12 bengi, sik nang balai RW ya itu Pak Ade Pak. Itu gacuan saya yang ke sana itu. Bukan itu ya Pak. Terus yang kedua, tadi itu kok nggak disinggung masalah UMKM ya Pak. Sampai sekarang belum turun loh Pak. Itu kita kan minta bantuan. Kita kan punya gerai UMKM ya Pak ya. Di depan gerbang 1 itu saya membangun itu Pak RW itu nggak punya uang Pak. Akhirnya saya kan menggebu-gebu ya Pak ya. UMKM itu sudah terbentuk mulai pandemi, tapi masih di dalam dunia maya Pak. Jadi masih online. Begitu saya ditunjuk sama Pak RW itu jadi ketua PKK, waktu kesempatan ini ya saya nanya ke lurah, Pak Lurah, saya itu punya UMKM tapi dalam bayangan. Kok dalam bayangan Bu? Iya masih berbentuk online. Bu harus punya gerai. Saya berapi-api Pak ke Pak RW, tapi bukan suami saya Pak RW itu. Pak, ini saya kepengen bangun gerai. Kita kan ada fasum yang di pojok itu Pak, pintu gerbang masuk 1 pojokan itu. Akhirnya Pak RW ngomong, lah wong bojone gak duwe duit kok maksa ae. Akhirnya saya utang Pak. Salah satu utangan itu di semua pengurus PKK maupun pengurus RW dengan janjian nyaure lunak Pak. Saya sekarang itu punya utang 19 juta Pak untuk bangun gerai itu. Bulan nyaure ya apa katanya Pak RW? Gampang, gerai dimarekno dhisik ya separuh. Terus disewakan ke UMKM. Dari situ kita bisa mengangsur Pak. Bulan kemarin mengangsur 1 orang sebesar 1.500.000. Nah itu saya kemarin ditawari sama Pak Lurah mengajukan untuk membangun UMKM. Sudah diajukan ya Pak RW ya? Sudah, tapi turunnya belum Pak. Iya, turunnya belum. Saya mengharap-harap Pak, sebelum nanti Pak Adi nggak jadi ketua pasang gitu loh ya Pak. Itu aja PR-nya nomor 1 sama nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta aku ya. Nah honor itu diberikan Bu, sebetulnya istilah yang paling tepat adalah insentif, bukan honor. Insentif itu artinya mengganti pelayanan pada warga masyarakat. Nah organisasi RT RW itu kan dipilih oleh warga masyarakat, tapi SK-nya dari pemerintah. Betul ini. Nah sehingga kemudian, nah yang kedua, faktor kedua, kecukupan anggaran pemerintah Kota Surabaya. Jadi faktor yang kedua itu menjadi faktor utama. KSA sudah, kemudian mobil sudah, RT/RW sudah. Kalau misalkan tahun depan honor sing anggaran berlebih, PKK dikasih ya mungkin. PKK dikasih. Tapi pelayanan harus berlipat ganda Bu.
pelayanannya, nggak cukup di balai RW saja. Nah kemudian yang soal program itu yang nanti dicarikan jalur ke kelurahan dan kecamatan, karena di setahun terakhir kebijakan Pak Wali Kota Surabaya ini berusaha supaya program pembangunan titik beratnya ada di kelurahan-kelurahan. Baru kalau ditunda tidak bisa dilempar ke dinas-dinas teknis. Nah sekarang kalau kelurahan, makanya dana kelurahan itu sungguh-sungguh dijadikan andalan untuk memperbaiki balai RW, perbaikan jalan, kemudian perbaikan saluran. Itu pun memakai tenaga kerja lokal atau karya, bukan tenaga kerja Bojonegoro terus di musim ini yang gue ngerjain seperti ini, enggak, tapi warga Surabaya. Supaya apa? Supaya itu bisa membantu ekonomi warga Kota Surabaya. Saya nanti coba tanyakan ke Pak Lurah soal susulannya UMKM dari penjaringan itu apakah sudah dicatat dan direkap. Karena setahu saya kalau itu masuk musbangkel atau masalah pembangunan kelurahan, kalau masuknya sekarang ngerjakannya baru bukan tahun depan Pak, baru tahun 2025. Iya dong Pak, sebentar. Ya nanti tinggal sebenarnya ketua DPR itu kan gini, cepat yang lambat. Ledakannya tersumbat. Oke, sekarang yang lain. Monggo, ini mau ngomong dari soal tadi deh, melanjutkan dari di apa? Usaha satu bulan tadi ya. Oh iya. Tahu aja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya lupa, saya mungkin bayangannya Bu Yayu yang kemarin melungsungi. Saya dari Penjaringan Sari, alhamdulillah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali, alhamdulillah kita bisa bertemu langsung dan berdialog untuk nyuwun komunikasi tadi Pak. Komunikasi. Terima kasih Pak, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Kebetulan kami di RT 10 itu juga ada fasilitas umum Pak. Di situ ada lapangan yang mungkin tidak sebesar di sini gitu ya Pak. Dan kita tuh sudah rasa-rasa lama, terutama dari RT maupun PKK itu Pak ya, bahwa kita tuh memerlukan tempat untuk bertemu. Apakah mungkin di tempat kami nanti bisa dibangunkan sebuah tempat sehingga kami nanti bisa berkumpul atau apa, membahas apa yang disampaikan, berdialog untuk banyak gitu. Jadi fasilitas apakah bisa gitu Pak? Karena kami membutuhkan tempat untuk berdialog dengan warga, sapa warga dan lain sebagainya, dan itu nanti bukan menjadi hak kami karena kami tahu bahwa itu adalah fasilitas umum yang mungkin nanti bisa digunakan oleh warga di RW 4 ini Pak. Jadi kami mohon untuk pemanfaatan itu, yang kami butuhkan itu adalah sarana untuk pertemuan semacam joglo atau apa dan sebagainya. Terima kasih, mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun atas responnya. Tidak secepatnya tidak Pak, kita sabar menunggu. Yang jelas usulan kami nanti dapat direalisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pak Adi mau langsung direspon ya Pak? Boleh. Kalau misalkan itu tidak terlalu banyak, tapi kalau kemudian dalam skala besar, memang pemerintah kota juga mendorong agar di pemukiman yang mempunyai tanah supaya dibangun balai pertemuan. Nah, sekarang sini sudah punya balai RW,
yang juga sekaligus tempat berkumpul. Maka nanti dimanfaatkan yang balai RW itu agar juga tidak saja menjadi tempat berkumpul bagi RW, juga berkumpulnya bagi warga. Cuma risikonya yang sebelah selatan sana agak jauh ketimbang yang di blok sekitarnya ini ya, karena lebih dekat. Tapi impiannya balai RW ini juga jadi tempat ruang publik, tempat berkumpul, tempat mencocokkan pikiran, tempat menyusun sesuatu, mengkreasi sesuatu, nah, sehingga dari hasil kumpul-kumpul itu bisa menelurkan gagasan-gagasan, program-program atau kegiatan yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu. Jadi kalau Joglo ya coba carikan tahu bersama. Ya, masih ada 2 pertanyaan. Ini ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dipercepat, Pak Adi Rama, monggo. Monggo Pak Adi. Ini kalau sudah dua Adi ini bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adi. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas supportnya selama ini ya dari Pak Adi kepada seluruh warga RW 04. Yang kedua tadi udah dibahas ya terkait dengan pembangunan ya, bahwa dalam membangun masyarakat kita selain membangun infrastruktur sarana prasarana yang keras ya juga perlu juga pembangunan sumber daya manusianya, nah yang soft ya, sehingga mungkin selama ini dari kami masih kurang optimal ataupun maksimal terkait dengan itu. Mungkin nanti butuh support ya terkait dengan pelatihan ataupun tata organisasi yang benar dan lain-lain, karena kami sebenarnya butuh hal tersebut juga Pak ya. Mungkin yang perlu diketahui kita bersama bahwa kita baru ngumpul 11 RT ini baru 3 tahun terakhir. Sebelumnya kan ada area RW 4 sendiri, RT 2 sendiri, sama RT Ambalat sendiri ya. 8, 10, 11. Nah itu yang mungkin seperti api dalam sekam ya. Cuman alhamdulillah 3 tahun kemarin di tahun 2020 seluruh RT dan RW sepakat ya bahwa kita harus bareng-bareng bangun RW 04 ini ya, agar apa yang kita kerjakan ya manfaatnya semaksimal mungkin atau sebaik-baiknya buat masyarakat. Jadi mohon mungkin ada istilahnya usulan, masukan ataupun intervensi terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, karena kalau kita lihat ada banyak potensi juga sebenarnya kalau lihat dari demografinya ya, itu ada anak-anak juga ada di sini, remaja, malah yang dewasa, terus yang aktif sekarang juga lansia ini luar biasa Pak. Tiap Sabtu ada senam mandiri ya, sehat ya, dan setiap berapa bulan sekali ada tur sehat juga ya Bu ya. Nah, sehat jasmani dan rohani. Mungkin itu dulu Pak Adi, mungkin bisa memberikan masukan atau intervensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Adi. Pertanyaan dari Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya, saya setuju sekali kalau pelatihan semakin digencarkan di masyarakat di berbagai hal, termasuk pengetahuan pengalaman organisasi. Kalau semua kita dalami satu persatu, dari semua pengurus kampung itu kebanyakan kan pemimpin yang pengurus yang pocokan, orang Jawa. Jadi karena mau atau dipaksa akhirnya gelem, tapi bukan karena pengalaman organisasinya. Jadi pengurus RT RW di Surabaya ini menjadi pengurus RT RW karena dicomot, bukan karena meniti karir dan punya pengalaman di RT RW ini. Nah, pemerintah Kota Surabaya
seharusnya juga kemudian memberikan pembekalan itu sehingga alur fungsi organisasi pun juga bisa dijalankan. Apa tugasnya ketua, apa tugasnya sekretaris, tugas bendahara, seksi-seksi. Kadang-kadang mengibaratkan FPMK kan semacam atasannya RW, padahal ini kan sama-sama dianut punya wilayahnya masing-masing. Bahkan RT itu yang tingkat paling mikro dan RW itu yang langsung dipilih oleh warga, sementara FPMK itu kan milihnya oleh RW. Tapi yang dikehendaki warga yang paling dekat dengan persoalan warga ya RT ya RW. Nah, sehingga kalau ada yang kemudian memperlakukan RT RW sebagai bawahannya FPMK, ya saya kemudian biasanya langsung protes soal itu. Mestinya tidak seperti itu, tapi terkoordinasi. Ini terjadi kenapa? Karena tidak tahunya Perda, tidak tahunya Perwali, tidak tahunya fungsi organisasi itu. Termasuk Karang Taruna juga. Hari-hari ini kita mensahkan Raperda Kepemudaan, salah satunya adalah mendorong bagaimana ruang-ruang anak-anak muda di kota Surabaya ini bisa tumbuh bersemi di berbagai bidang, termasuk Karang Taruna salah satu ujung tombaknya. Karena kita sadar usia kita terbatas, satu-satunya yang tidak bisa dilawan oleh manusia adalah waktu. Ada yang bisa melawan waktu? Nah iya, jam 10 hari ini dengan jam 10 kemarin itu beda. Suasananya beda, ya lebih berbeda, isunya berbeda. Artinya perjalanan waktu ini terus berlanjut, bergerak maju. Dan kemudian kalau saya baru saja ulang tahun disuruh ucap selamat ulang tahun, itu sama saja dikatakan bahwa saya semakin tua. Jadi semakin bisa. Nah, kemudian anak-anak muda ini yang nanti pasti 10-15 tahun lagi itu akan menggantikan kita semua. Tentu dengan perspektif yang lebih segar, perspektif yang lebih cerdas. Nah, tapi kalau mereka tidak terlatih, mereka pun juga kemudian akan mengendalikan RT RW-nya, BPAD, Pemkot Surabaya itu dengan tanpa visi yang jelas. Makanya kemudian ada pelatihan Karang Taruna adalah supaya mereka bisa tumbuh, punya skill. Kalau tidak punya pengalaman, ya mereka pun kemudian akan gagap untuk mengendalikan organisasi. Saya setuju sekali Pak Madi. Nanti kita carikan ruang untuk semakin perbanyak pelatihan. Semakin terlatih, semakin punya pengalaman, semakin warga lebih cekatan dalam mengerjakan. Terima kasih. Ya, artinya poin pembangunan itu tidak hanya yang fisik, tapi ada non fisiknya. Ya, pertanyaan terakhir, dan pertanyaan terakhir itu selalu mengejutkan karena ini pertanyaan yang tidak berhadiah. Oh. Buat Karang Taruna Pak, izin. Ini buat Karang Taruna. Ya, ini Karang Tarunanya masih ngakak. Lansia. Lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diki dari perwakilan Karang Taruna RW 04. Tadi kan Pak Adi menyampaikan perihal Raperda Kartar ya, Karang Taruna. Saya mohon arahan dan masukan bentuk realisasinya itu seperti apa. Dimana kami sebagai Karang Taruna itu sebagai generasi penerus di RW 4 ini. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih. Bukan Raperda Karang Taruna, Raperda Kepemudaan. Jadi diajak bicara mahasiswa, pelajar, Karang Taruna, pelaku usaha, kaum muda, milenial, banyak yang kemudian punya keagamaan, organisasi keagamaan, itu pun juga diajak bicara. Nah, salah satu yang kemudian kita dorong di dalam Raperda itu, hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk pemerintah itu pun diatur dengan jelas. Pemerintah apa tugasnya, Karang Taruna apa tugasnya, dan sebagainya itu. Kemudian kita juga membuka ruang seandainya pemerintah Kota Surabaya karena kemampuan keuangannya berlebih dan cukup memberikan bantuan keuangan anggaran kepada
organisasi kepemudaan itu, Karang Taruna ya. Nah, sehingga kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk kerangka yang lebih mikro, untuk tindakan-tindakan atau program-program kegiatan yang bersifat lebih mumpuni dan bisa dinikmati oleh para anak muda sekalian. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya ingin bertanya lagi, mungkin masih dibolehkan. Jadi seperti ini, kita kan sebagai Karang Taruna ya, membutuhkan realisasinya. Jadi kalau misalkan untuk bentuk pelatihan mungkin yang kami harapkan, dan juga pemberian fasilitas mungkin terhadap kita sebagai Karang Taruna dari pemerintahan Kota Surabaya. Mungkin dari Pak Hadi selaku Ketua DPRD Kota Surabaya bisa menyampaikan bahwa untuk Karang Taruna RW 4 ini akan kedepannya itu seperti apa? Apakah diberikan fasilitas seperti itu? Terima kasih Pak Hadi. Mas Diki, yang paling penting Anda dan teman-teman Anda itu Karang Taruna tahu apa yang diinginkan. Kalau sudah bisa merumuskan, saya pengen ke utara, ya, atau pengen ke selatan, atau pengen ke timur, pengen ke selatan. Nanti kemudian pertanyaan berikutnya, untuk ke sana saya harus naik kapal. Kalau sudah dapat kita mau ke sana, kita dapat kendaraan, kemudian kita bisa nanti akan melakukan apa. Jadi yang terpenting di dalam Karang Taruna ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan kehendak bersama dulu. Jangan sampai kemudian ada di dalam Karang Taruna anak muda kemudian tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Akhirnya kemudian kita tidak bisa mengisi waktu kita dengan yang bermanfaat, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi temukan dulu, nanti akan kita carikan akses. Misalkan saya pengen kerja apa? Padat karya. Saya pengen pelatihan ini, rumuskan dulu. Karena yang menurut saya baik, bermanfaat bagi saya, bagi pemerintah kota, belum tentu baik juga bagi Karang Taruna. Ya. Kalau modelnya kita belum puas ya. Belum puas soalnya nggak ngerti. Tapi tidak apa-apa lah. Pak Adi ini tetangga kita. Jadi ada momen-momen tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk diskusi lebih panjang, lebih intens, lebih fokus. Karena bicara pertemuan hari ini rasanya juga tidak bisa langsung bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya. Karena saya tahu kalau istilahnya meminjam istilahnya Pak Adi tadi 10 kepala itu berarti ada 10 kehendak. Nah ini sekarang ada ribuan kepala, berarti ada ribuan kehendak. Dan itu nanti malah nggak ada akhirnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Masih boleh satu pertanyaan lagi? Oke, monggo. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Langsung ke poin aja. Arti sekolah selama ini memang belajar mandiri. Jadi mulai tahun 2000 kita ada perubahan pembangunan sampai perawatannya, dan ada perubahan yang progresnya semakin meningkat. Dan itu tidak lepas dari peduli dari warga maupun pengurus RT dan PKK. Pertanyaan saya, dalam tahun ini ada program dari RW tentang realisasi jogging track. Ini yang paling berat ini RT-nya Pak. Ini siapa ya? Karena apa? Saya dihadapkan dengan warga yang notabene mereka sudah membangun fasilitas untuk kepentingan depan rumah masing-masing. Satu, dan itu harus ada sosialisasi yang baik dan pendekatan yang lebih manusiawi.
Yang penting nggak jalur ganti rugi Pak. Nek jalur ganti rugi terake Pak RT Pak. Dalam proses untuk program jogging track, saya sudah ngobrol banyak dengan Pak Wawan mengenai ke depan apa yang akan dilakukan, mengingat bahwa di RT 11 kalau saya bergantung pada Pak RW jadi ini Bu Ira nggak ada duit Pak, jadi agak berat, sehingga makanya saya katakan RT 11 belajar mandiri. Saya bicara dengan Pak Wawan perihal ke depan masalah fasilitas yang ada di sebelah utara Pak. Yang dibicarakan tadi memang pembangunan yang area di selatan. Warga saya juga banyak yang komplain, kenapa kok pembangunan RT ada sebelah utara terus, kenapa tidak selatan, tidak pernah dijamak. Sungkan deh Pak RW Pak, mau dibantu ini, ojo tak gawe ini, ojo tak gawe ini, wes alhamdulillah. Yang saya tanyakan, kira-kira itu di Fasun sebelah utara ada futsal, ada lapangan badminton yang dikelilingi taman. Harapan kita nanti itu kan posisinya lapangan futsal itu banyak jebol Pak. Warga saya capek dan kesel untuk memperbaiki dan merawat, karena yang main bukan anak sini aja, anak kampung sebelah daerah rusun atau Perumda. Kemudian dari hasil yang saya sampaikan pada Pak RW, dari Pak RW sendiri tidak punya kepengurusan tentang kepemudaan dan olahraga, sehingga kita semakin lama semakin cuek untuk perawatan dalam futsal. Ya mudah-mudahan karena tahun nanti ada dan ke depan bisa direalisasikan untuk diperbaiki lagi. Dan nanti mungkin bisa koordinasi dengan Pak RW melalui Dispora Pak. Yang terakhir, program kami tahun kemarin itu ada edukasi wisata Telang Pak. Karena ikon di RW 04 ini Telang ada di RT 11. Dalam edukasi wisata itu kami mendatangkan dari siswa SMP Negeri se-Surabaya bergilir dengan materi teori dan praktek Pak. Dalam mata pelajaran mereka kewirausahaan. Ini memang menghasilkan kalau memang ditangani dengan baik, menghasilkan secara ekonomis. Apakah nanti itu bisa dikelola secara baik, kolaborasi dengan RW atau PKK, monggo kami terbuka. Cuman banyak permasalahan yang belum kita siap untuk melengkapi. Kita mesti perlu terop. Kemudian alhamdulillah kemarin kita sudah beli tikar untuk antisipasi kalau siswa yang datang itu lebih dari 150. Jadi kita buat 2 tempat gitu. Mungkin dari yang saya sampaikan tentang edukasi wisata ini berdampak pada predikat yang diberikan pada RW dalam lomba SSC kemarin sebagai pemenang terbaik kampung wisata terbaik apa Pak? Kampung wisata terbaik ya? Enggak, penghargaannya ada kok, penghargaan kampung wisata terbaik di RT RW 04. Dari agenda itu kita ingin merealisasikan ya apa carane kampung RW 04 ini jadi jujukan untuk benar-benar kampung wisata gitu. Ya banyak sih masalah yang perlu dipersiapkan karena kita masih menunggu realisasi dari jogging track yang akan dilaksanakan dari kelurahan. Ya. Mungkin itu Pak gambaran yang bisa saya berikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Rahmat. Sebelum dijawab oleh dua narasumber kita kasih aplaus dulu ke Pak Rahmat.
Ini luar biasa. Kayaknya mungkin Pak Putut perlu menanggapi dulu nih Pak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi masalah jogging track sebetulnya memang sudah kita bicarakan sejak halal bihalal Pak ya, nggak salah kita sudah sampaikan ke warga. Waktu itu saya diundang halal bihalal bahwa setelah ini kita akan mengupayakan supaya sarana jogging track itu bisa terrealisir, dan bahkan dari kelurahan waktu itu sudah oke, ceritanya katanya Juli akan dibangun dan sudah diadakan survei, bahkan konsultan juga sudah mengumpul. Tapi memang kenyataannya sampai saat ini kan memang belum realistis, masalahnya anggaran. Baik, jadi kalau nggak salah, kalau masalah jogging track itu kelihatannya dari warga RT 11 pada dasarnya sudah siap Pak Durrahman. Mudah-mudahan itu bisa lebih mempercantik lingkungan di RT 11, terus kemudian juga bisa meningkatkan kesehatan jiwa dan rohaninya dan fisiknya, karena dengan adanya sarana itu mungkin warga RW 4 nggak usah pergi ke Geraha YKP depannya, cukup di sini. Apalagi nanti Pak Rahman bisa menyiapkan tempat-tempat untuk jualan minumnya, UMKM-nya. Terus kemarin memang dari Pak Rahman katanya memang perlu semangat lagi untuk meningkatkan RT 11 sebagai jujukan wisata Telang, karena memang kalau saya lihat kemarin koordinasi dan lain-lain perlu diperkuat lagi, karena untuk melaksanakan kegiatan itu praktis tidak bisa dikerjakan sendiri Pak. Jadi harapan saya yang sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan bisa dibicarakan lagi dan diperkuat lagi supaya nantinya kita jangan hanya jadi 75 besar terbaik. Dalam hal ini kita masuk kategori di kampung wisata terbaik. Mudah-mudahan yang ke depan kita bisa lebih, dalam arti juara 1, 2, 3-nya. Walaupun saat ini RT 11 mungkin tidak disertakan, karena yang untuk Kampung Surabaya Hebat kali ini yang kita majukan adalah RT 2, RT 3, dan RT 9. Jadi prinsipnya memang perlu lebih koordinasi dan komunikasi supaya apa yang ingin komunikasi ini kebetulan ada yang mau ngasih. Baik, itu Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Putut. Pak Adi mau nambahin Pak? Ya, tadi ada yang usaha-usaha dari lapangan futsal itu, ya tidak apa-apa sekali diajukan ke kelurahan, kecamatan, atau ke saya, supaya bisa segera diperbaiki. Tapi yang paling penting menurut saya, kita ini tempat tinggal kita semakin lebih nyaman, di kreasi apapun warga merasa lebih nyaman, lebih bisa bekerja sama satu sama lain, dan juga mempunyai wahana-wahana yang lebih aktif bagi kegiatan warga masyarakat. Jadi memang betul RT dan RW itu yang paling penting adalah mengajak bicara satu sama lain, termasuk warga juga diajak bicara. Jangan sampai warganya nggak diajak bicara, itu bisa jadi masalah yang cukup besar. Makanya RT namanya rukun tetangga, kata rukun ini kan
tersambung satu sama lain. Rukun wilayah ini satu sama lain wilayah itu tersambung, sehingga menurut saya musyawarah mufakat atau pembicaraan dan dialog itu harus biasa dikemukakan sebagai dasar pengambilan keputusan di level RT dan RW. Jadi nanti Pak Rahman kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan peserta talang itu, kemudian hal yang bisa disupport dari itu semua, ya silakan berkomunikasi dengan RW dan kemudian dengan pihak lurah. Kalau misalkan ada kesambungan yang bersumbat, mereka siap untuk melancarkan itu semua. Terima kasih. Ya, ternyata kita sudah pada penghujung acara ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, juga dua narasumber hebat yang sudah hadir bersama kita hari ini. Ada beberapa poin yang menurut saya dapat kita pikirkan bersama terkait upaya-upaya di pengembangan tercinta ini. Ada banyak hal yang kita perlu evaluasi, termasuk kita perlu melakukan evaluasi rasanya supaya ke depan bisa lebih komunikatif, bisa berkomunikasi, bisa berterus terang sebetulnya apa yang diinginkan. Dengan begitu kita akhirnya sama-sama memahami kebutuhan orang per orang itu kayak apa. Tapi apapun itu, Pak Adi tadi sudah menggarisbawahi bahwa apa yang kita lakukan dalam beberapa terakhir ini menjadi catatan yang sangat menarik, sangat hebat, dan itu membanggakan kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali waktunya. Saya tahu sebagian dari Anda sudah mulai berdoa batin semoga tiba segera waktu makan malam. Tapi percayalah waktu itu akan tiba-tiba, dan Pak Adi, Pak Putut, terima kasih sekali waktunya, sudah bersabar bicara depan kawan-kawan sekalian. Kita kasih applause lagi untuk jalan alat itu. Dan menutup sesi diskusi ini mungkin kita bisa foto bareng. Bisa foto bareng. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.